Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Napi Channel di Bisan, Bincang-Bincang Santai. Berita yang kita ulas hari ini, pertama kekaguman Gus Yakut, Menteri Agama Republik Indonesia, kepada Cinta Laura saat Cinta Laura mengutip pendapat atau quote seorang filsuf Perancis yang juga matematikawan, Descartes, atau kita kenal dengan René Descartes, yang hidup antara tahun 1596 hingga 1650 Masehi. Cinta Laura mengutip pendapat Descartes ini yang mengatakan bahwa manusia itu adalah finity, makhluk terbatas, dan Tuhan adalah infinity, adalah sesuatu yang tidak terbatas. Ini disampaikan dalam acara moderasi agama yang kemudian direspon oleh Gus Yakut, Menteri Agama, dengan rasa kagumnya karena tidak mungkin mengungkapkan rasa cintanya, katanya, karena kehadiran istrinya di sana, karena ada istrinya. Jadi Gus Yakut ini katanya mau nangis-nangis begitu. Jadi nangis pun nggak apa-apa. Kan tidak ada masalah. Gus Yakut ini termasuk orang yang nyentrik, setelah viral dengan ucapan selamatnya kepada kelompok aliran yang kemarin itu viral, ada aliran Bahai kan. Lalu kemudian heboh pula setelah melakukan pembatalan ibadah haji yang menghabiskan uang negara sampai 21 miliar rupiah. Hajinya dibatalkan. Jadi pembatalan haji itu diminta oleh pemerintah Indonesia. Kemudian biayanya kita juga yang keluar 21 miliar rupiah. Jadi jamaah hajinya tidak ada yang berangkat karena memang kuota haji itu dibatasi oleh pemerintahan Arab Saudi. Menarik Gus Yakut ini. Oke, biar sajalah Gus Yakut itu kagumnya seperti apa. Konflik batinnya biar dia selesaikan sendiri dengan istrinya di rumah nanti. Mudah-mudahan tidak terjadi konflik dan tetap rukun-rukun, sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian ada berita Bung Aziz Samsudin, Wakil Ketua DPR RI, fraksi Golkar, yang ditetapkan menjadi tersangka kasus suap dana alokasi khusus di Lampung Tengah. Lalu hari ini ditahan oleh KPK dan dikenakan rompi oranye. Jadi sudah masuk tim oranye pula ini Bung Aziz Samsudin. Ada apa? Jadi rompi oranye itu adalah rompi kehormatan kalau di KPK. Kalau rompinya rompi kejaksaan itu warnanya pink, ya kan? Seperti yang dikenakan oleh Jaksa Pinangki saat berkolaborasi dengan Irjen Napoleon Bonaparte menyelamatkan koruptor yang kabur belasan tahun, Joko Chandra. Setelah divonis, Jaksa Pinangki pun hukumannya di diskon hampir 60%. Lalu Joko Chandra pun didiskon besar-besaran. Jadi diskon ini menarik, diskon hukuman. Itu berita yang kedua, Aziz Samsudin. Yang ketiga, ada informasi soal penyerangan Ustadz di Batam kemarin. Jadi Ustadz Caniago. Jadi Ustadz Caniago diserang oleh orang tak dikenal. Lalu hari ini Kepolisian Republik Indonesia merilis informasi bahwa pelaku penyerangan itu adalah penderita sakit jiwa dan akan diamankan pula tampaknya ke RSJ. Ini usulan saya, Pak Polisi, Bapak Kapolri, ada baiknya nanti rumah sakit Bayangkara itu kita bikin satu nama rumah sakit, namanya RSJ Bayangkara, Rumah Sakit Jiwa Bayangkara. Jadi khusus orang-orang yang menyerang-nyerang Ustadz itu
saat pengajian itu setelah dimasa, kemudian diamankan, ditangkap, langsung saja dimasukkan ke RSJ yang Polri punya begitu. Jadi supaya masyarakat tidak curiga kalau yang nyerang Ustadz RSJ, ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Tapi kalau ada orang yang berKTP Islam melakukan pengerusakan terhadap tempat ibadah agama lain atau menganiaya orang yang berbeda agama dengan KTP-nya, lalu di-labeling teroris, di-labeling dengan radikalis, macam-macam. Ini tidak adil seperti itu. Jadi saran saya, kepolisian bikin satu rumah sakit khusus, namanya rumah sakit khusus, rumah sakit jiwa khusus Bayangkara. Mudah-mudahan ini menjadi proyek baru kan, daripada mempropagandakan radikalisme, daripada mempropagandakan terorisme atau isme-isme yang lain-lainnya. Lebih baik bikin rumah sakit jiwa Bayangkara khusus, kan lebih lebih jelas arah dan tujuannya. Yang terakhir ada berita soal Napoleon yang sudah kita singgung di awal tadi. Irjen Napoleon Bonaparte setelah menyiksa MKC di rutan Bareskrim Polri sampai 1 jam tanpa diketahui oleh petugas jaga. Tidak mungkin orang dipukuli 1 jam tidak teriak-teriak, bukan? Di bawah pengawasan CCTV lagi. Nah, ini menarik. Lalu hari ini beritanya Irjen Napoleon diisolasi di rutan itu. Jadi ini ada yang menjadi tanda tanya oleh kita. Saya teringat ketika dengan apa yang dilakukan oleh Napoleon ini, teringat satu judul film box office. Ada judulnya Escape. Jadi Escape, rencana pelarian atau kabur dari penjara, itu dibintangi oleh Sylvester Stallone dan Arnold Schwarzenegger. Saya lupa nama perannya di film itu, tapi intinya untuk bisa dia merencanakan sesuatu yang lain atau rencana kabur tadi dalam film itu, maka dibuatlah semacam kerusuhan. Jadi di dalam prison itu, dalam penjara itu dibikin kerusuhan, ribut. Kemudian beberapa orang ini yang dianggap menjadi provokatornya diamankan oleh petugas lapas itu, oleh sipir. Jadi Sylvester Stallone ini dimasukkan ke ruangan isolasi yang ukurannya hanya lebih kurang 1 meter kali 1 meter. Begitu juga dengan Arnold. Nah, dari sanalah dia merencanakan rangkaian untuk mempelajari tempat kabur dari penjara itu. Nah, ini menarik. Jadi setelah akhir film diketahui bahwa si Stallone ini yang berperan sebagai, lupa saya nama perannya dalam film itu, menyempurnakan rencananya dalam ruang isolasi itu. Jadi dia butuh satu alat yang bisa dia gunakan untuk membuka kunci pintu penjara itu. Ternyata penjara itu berada di tengah laut lepas yang koordinatnya dia tidak ketahui. Jadi Irjen Napoleon ini jadi bisa kita hipotesis, kita perkirakan bahwa apa yang dilakukan oleh Irjen Napoleon itu sebetulnya dia tidak ingin beramai-ramai tinggal di rutan itu, dia ingin tinggal sendiri begitu. Jadi saran saya sebaiknya dikirim saja dia ke Nusa Kambangan. Jadi biar aman, di Nusa Kambangan itu kasih kerja, ya kan? Jadi RT di sana. Supaya isolasinya sempurna, ya kan? Jadi itu berita, ada 4 sehari ini. Kekaguman Gus Yakut kepada Cinta Laura, yang mengutip quote filsuf Perancis
Descrates atau Rene Descrates, lalu Aziz Syamsuddin yang ditetapkan sebagai tersangka kemudian ditahan hari ini dikenakan rompi oren. Lalu ada penyerangan terhadap Ustadz di Batam yang divonis atau dikatakan oleh kepolisian sebagai orang yang mengidap gangguan jiwa. Dan terakhir Bung Napoleon Bonaparte, penyiksa MKC di rutan Bareskrim Polri, diisolasi. Diisolasi artinya MKC-nya selamat, Irjen Napoleonnya pun selamat. Jadi apa rencana di Bali itu kita ikuti perkembangan selanjutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.